perhatikanlah, ujar Nabi ini, perhatikanlah orang yang meninggal di sisi 3 hal. Artinya orang yang meninggal itu perhatikan 3 perkara. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha idza radiya an 'abdin qala ya malakal maut idhhab ila fulan fa'tini bi ruhihi li uriha hasbi min 'amali qad balawtuhu fa wajadtuhu haitsu uhib." Fayanzilu malakul maut wa ma'ahu 500 minal malaikah wa ma'ahum qadbanur raihan wa usuluz za'faran kullu wahid minhum yubashshiruh bi bisyarati wa bisyarati sahibih wa taqumul malaikat saffain li khuruji ruhi ma'ahumur raihan fa idza nadhara ilaihim iblis wada'a yadahu ala ra'si summa sarakh qala fayaqulu lahu junuduhu ma lak ya sayyidana fayaqul ama tarawna ma'uti hadzal 'abdu minal karama aina kuntum min hadza qalu qad jahadna bih fakana ma'suma. Artinya sesungguhnya Allah apabila ridha terhadap seorang hamba, maka dia berfirman, wahai malaikat maut, pergilah kepada si fulan, lalu bawalah ruhnya kepadaku agar aku menyenangkannya. Cukup akan aku dari amalnya, aku telah mengujinya, lalu aku mendapatkannya menurut apa yang kusukai. Nah, ini malaikat maut hendak mencabut nyawa orang yang diridai Allah. Perintah Allah, wahai Israel, jam tulak ke sana dah, datangi hambaku yang kuridai itu, cabut ruhnya, bawa kemari, aku ingin membahagiakannya. Maka malaikat maut turun dan bersamanya 500 malaikat, dan bersama mereka batang-batang yang harum dan akar za'faran. Masing-masing dari mereka memberi kabar gembira kepadanya dan berita gembira selain berita gembira temannya. Malaikat berdiri dengan 2 saf untuk keluar rohnya, yang bersama mereka bau-bau yang harum. Maka apabila iblis memandang kepada mereka, maka ia meletakkan tangannya di atas kepalanya, kemudian ia berteriak. Iblis kesal, iblis kecewa melihat ini hamba Allah begitu wafat disambut oleh ratusan malaikat dengan bau yang harum. Iblis berpicik kepala, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berteriak. Rasulullah bersabda, lalu tentara-tentara iblis, anak buahnya, pasukannya, bertanya kepada iblis, apa yang terjadi bagimu wahai penghulu kami? Kenapa pian berpicik kepala? Kenapa pian berkuriak? Iblis menjawab, apakah kamu tidak melihat apa yang diberikan Allah kepada hamba ini daripada kemuliaan? Di mana kamu dari orang ini? Kamu kada tahu kah orang ini? Kada digoda kayaknya semasa ini hidup? Kada diganggu kah semasa ini hidup? Sehingga dia bisa mulia di sisi Allah. Mereka menjawab, anak buahnya ini menjawab, kami telah bersungguh-sungguh menggodanya. Kami sudah seringkali menggodanya, mengganggunya supaya jangan takwa kepada Allah. Kami sudah berkali-kali menggodanya agar maksiat kepada Allah. Maka dia adalah orang yang dipelihara Allah. Artinya kami menggoda kada mampan, kami rayu kada mampan, karena dia sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa orang-orang yang diridai Allah itu apabila malaikat maut
datang mencabut nyawanya, maka malaikat maut itu membawa rombongan dari malaikat untuk menyambut rohnya tadi, membawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasanul Basri berkata, tidak ada kesenangan bagi orang mukmin kecuali pada bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan bagi orang mukmin kecuali pada bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa kesenangannya pada bertemu dengan Allah Ta'ala, maka hari kematiannya adalah hari kebahagiaannya dan kegembiraannya, keamanannya, kemuliaannya, dan kehormatannya. Artinya bila mana kita ini rindu dengan Allah, kita ini cinta kepada Allah, kita ingin bertemu dengan Allah, maka hari kematian itu adalah merupakan hari kemerdekaan. Hari kematian itulah hari kebahagiaan, karena pada hari itu kita berjumpa dengan zat yang selama ini dirindukan. Dikatakan kepada Jabir bin Zaid ketika akan wafat, apa yang akan kamu inginkan? Ujar nang maharagu nang memelihara menjaga Jabir nih waktu sedang sakit. Wahai Jabir, pian hendak apa? Pian hendak apa? Jabir menjawab, memandang kepada Al-Hasan. Aku hendak bertemuan Hasan. Hasan Basri maksudnya. Maka ketika Al-Hasan masuk kepadanya, maka dikatakan kepadanya, ini Al-Hasan. Wahai Jabir, ini sudah datang Hasannya. Nang pian hendak bertemuan lawan sidin, ini sudah ada sidinnya Al-Hasan. Lalu Jabir mengangkat pandangannya kepada Al-Hasan, kemudian ia berkata, wahai saudara kami, wahai saudara kami Hasan, ini saat demi Allah di mana saya berpisah denganmu ke neraka atau ke surga. Muhammad bin Wasi' berkata ketika akan meninggal dunia, wahai saudara kami, alaikumussalam, ke neraka atau Allah memaafkan. Ke neraka atau Allah memaafkan. Sebagian mereka bercita-cita agar ia tetap dalam nazah pencabutan nyawa selama-lamanya dan tidak dibangkitkan bagi pahala maupun siksa. Nah, jadi orang-orang salihin dahulu itu ada yang mengingini bahwa selama-lamanya dalam sakaratul maut kadang menghendaki dibangkit lagi di akhirat, karena takutan namun dibangkit tuh bisa-bisa ke neraka mati. Biar sudah macam ini salawasan dalam sakaratul maut saja. Nah, maka takut terhadap su'ul khatimah. Takut terhadap su'ul khatimah adalah memutung hati-hati orang yang ahli ma'rifah. Dan ia termasuk bencana yang besar ketika akan mati. Dan telah kami sebutkan pengertian su'ul khatimah, dan sangat takutnya orang-orang yang ahli ma'rifah daripadanya dalam kitab Al-Khawf war Raja yang sudah kita bicarakan dulu. Dan itu layak dengan tempat ini, tetapi kami tidak memperpanjang dengan menyebutkannya dan mengulangnya. Penjelasan tentang keadaan-keadaan yang disunatkan bagi orang yang hampir mati. Kalau orang itu sudah sakit, sudah uyuh, sudah parak lah, apa yang baik dikerjakan, apa yang sunat dilakukan.
supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketahuilah bahwasanya yang disukai ketika mati dari rupa orang yang hampir mati adalah tenang dan diam, dan dari lisannya adalah bahwa ia mengucapkan syahadat, dan dari hatinya adalah bahwa ia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Nah itu paling bagus sudah hendak mati, tenang, tentram, lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya berbaik sangka kepada Allah. Nah, mati dalam keadaan husnul khatimah itu. Adapun rupa, maka telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, urqubul maita inda salasin idza rashaha jabinuh wa dama'at aynah wa yabisat syafatah fahiya mir rahmatillahi qad nazalat bih wa idza ghatta ghatital makhnuq wa ahmarra launuh wa arbadat syafatah fahuwa min azabillah qad nazala bih. Artinya, perhatikanlah, ujar Nabi ini, perhatikanlah orang yang meninggal di sisi tiga hal. Artinya orang yang meninggal itu perhatikan tiga perkara, yaitu apabila dahinya berkeringat. Nah, orang mati itu begitunya meninggal dunia, sudah wafat, rohnya sudah keluar, dinyatakan mati, dahinya tuh bepaluhan, disebut ngarannya rashul jabin, dahinya bepaluhan. Kedua, matanya mengalir air mata, menangis. Dan kedua, bibirnya kering. Maka tiga hal itu adalah termasuk rahmat Allah yang turun kepadanya. Berarti orang ini mati dalam keadaan rahmat Allah. Ini nang mati bujur-bujur berpulang ke rahmatullah ngarannya. Dan apabila ia mendengkur seperti dengkurnya orang yang tercekik, warnanya, warna mukanya merah, dan kedua bibirnya pucat, maka tiga hal itu adalah termasuk siksaan Allah yang telah turun kepadanya. Berarti ini mati dalam keadaan sakit.